Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di awal bulan April tanggal 1 April 2025. Kembali saudara di Payung Cerah ini, saudara, saya mau mengajak bersama-sama untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maukah engkau sembuh? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 12, dan Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang ibu muda yang berjilbab mengalami kanker rahim, dan dia telah mengalami frustasi dengan penyakitnya ini sehingga dia stres, depresi, saudara. Nah, saat saya mengunjungi dia, saya bilang kepada dia, maukah ibu sembuh? Kaget ibu ini. Apa jawabnya? Ibu itu bilang dengan miris dan putus asa, putus harapan, bagaimana saya bisa sembuh? Dokter pun sudah bilang tak dapat disembuhkan. Saya tanya lagi kepada dia, maukah ibu sembuh? Kalau ada mujizat saya mau. Ini pernyataannya. Lalu saya bilang, mujizat itu ada, Bu. Dan nyata. Dan selalu ada. Yang penting percaya. Lalu ibu itu bertanya, bagaimana caranya? Saya ceritakan tentang kesembuhan seorang gadis yang mengalami pendarahan 12 tahun di dalam Alkitab. Juga seorang perwira yang memohon kesembuhan dari hambanya yang sakit. Keduanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga pengalaman pribadi saya yang disembuhkan oleh Yesus, saudara. Lalu ibu itu bertanya, bagaimana dengan saya yang bukan pengikut Yesus? Saya sampaikan, asalkan ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang wafat dan hari ketiga bangkit serta naik ke surga. Lalu saya pun kembali menceritakan tentang Yesus yang hadir ke dunia ini, saudara, untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Lalu tiba-tiba ibu itu menangis setelah saya menceritakan semuanya ini. Tidak tahu kenapa dia menangis, menitikkan air mata. Dan dengan suara parau terisak-isak, ibu ini mengakui, Yesus itulah Tuhan. Saat-saat itulah dia baru mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sungguh Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya pun ajak dia berdoa. Saudara-saudaraku, Injil hari ini, saudara, yang kita renungkan melihat bagaimana Tuhan Yesus saat diserambi kolam Bethesda, saudara. Ia menghampiri seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Apa yang ada di pikiran orang itu? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yohanes 5 ayat 7. Saudara, kita pun sering seperti orang sakit itu, saudara. Atau seperti ibu muda yang diceritakan di atas tadi. Di mana kita mengeluh dengan sakit penyakit kita yang telah cukup lama kita derita, yang tak kunjung sembuh. Mungkin dokter pun telah angkat tangan dan kita pun pasrah. Belum lagi mendengarkan kanan kiri kita yang semakin melemahkan kita. Kita menjadi down, stres, depresi.
Banyak dari kita saat ini mengalami masalah ekonomi, bahkan sampai bangkrut. Mungkin juga sedang terpuruk dalam usahanya, hubungannya dengan pasangan yang sudah di ujung tanduk. Anak-anak terlibat dalam narkoba, sudah tak dapat ditolong lagi. Itu semua pikiran kita, saudara. Di dalam pikiran kita selalu ada, itu tak mungkin lagi dapat diatasi, itu mustahil. Pikiran dunia bahwa tak tertolong lagi. Saudaraku, apapun masalah kita saat ini, sebesar apapun permasalahannya saudara, hari ini Yesus mau sampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Maukah kau sembuh? Maukah kamu dipulihkan, diselesaikan, diselamatkan? Seperti cerita ibu berjilbab tadi, juga orang lumpuh di dalam Injil hari ini saudara. Mereka terperangkap oleh penilaian-penilaian orang lain, terperangkap dalam masalah mereka dan tak mau keluar dari perangkap itu. Mereka tak percaya ada kuasa ilahi yang mampu menyembuhkan, mampu memulihkan, menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Lihat, apa yang terjadi pada orang yang sakit selama 38 tahun itu saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Yesus pertama-tama katakan, bangunlah, bangkitlah. Kita harus bangun saudara, bangkit dari keterpurukan itu dengan mau melepaskan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam otak kita ini saudara. Kita bangkit keluar dari permasalahan kita dan mau datang mendekat kepada Yesus Tuhan. Regi hari ini, Yesus mau menyapa kepada kita sekalian, pribadi lepas pribadi, yang menghadapi segala persoalan, berbagai penyakit. Maukah kamu sembuh? Maukah kamu dipulihkan? Janganlah saudara kita percaya kepada hal-hal duniawi, sehingga kita tak percaya akan kuasa ilahi lagi, akan Yesus Tuhan kita. Imani dan percayalah, bangkit saudara, bangkit, datanglah kepada Dia Yesus Tuhan. Kita lihat dengan orang itu, orang lumpuh di dalam Injil hari ini, setelah mendengarkan perkataan Yesus, bangunlah, bangunlah dia saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yohanes 5 ayat 9. Ibu yang diceritakan tadi, setelah didoakan, dia merasakan damai sukacita. Tapi saudara, ada satu hal yang harus dia lakukan untuk mendapatkan anugerah kasih kesembuhan itu. Dia harus memaafkan, mengampuni ayahnya. Maka dia pun segera bangkit dan memeluk ayahnya, meminta maaf dan mengampuni ayahnya. Kalau kita mau dipulihkan dan disembuhkan saudara, kita harus juga membereskan terlebih dahulu hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, orang tua kita, pasangan kita saudara. Agar rahmat pemulihan dan kesembuhan itu tak terhalangi lagi. Mari, kita yang saat ini merindukan pemulihan dan kesembuhan, kita mau datang kepada Dia, Tuhan Yesus. Kita mau melakukan pertobatan saudara. Kita mau memaafkan, mengampuni kepada mereka yang menyakiti hati kita. Kita dengan penuh iman percaya kepada Tuhan Yesus dan mau datang kepadanya, mohon pengampunan daripadanya, dan penuh pengharapan, mohon belas kasih Tuhan Yesus untuk pemulihan dan kesembuhan kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini rindu akan pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Biarlah dengan belas kasih-Mu ya Tuhan,
Engkau jamah mereka pribadi lepas pribadi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sakit apapun saudara. Juga mereka yang saat ini sedang mengalami permasalahan kehidupannya. Apapun persoalannya saudara. Engkau jamah pribadi lepas pribadi. Dan engkau pulihkan. Engkau sembuhkan. Dengan iman kepercayaan kami. Engkau sanggup. Dan engkau mau lakukan ini. Agar mereka semua boleh mengalami kasih daripada engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehin.